kita kembali kepada sejarah Palestina. Lalu kenapa pula kemudian orang-orang Yahudi dari zaman ke zaman sampai hari ini terus menggempur Muslim Palestina? Setiap hari ada saja yang meninggal dunia, anak-anak, orang dewasa, wanita, orang tua. Perang yang tidak beraturan, perang yang tidak punya akhlak dan adab, perang yang didasari permusuhan yang luar biasa, yang tidak punya rahmat dalam hatinya. Ada apa sebenarnya? Kenapa orang-orang Yahudi itu ingin sekali memberantas dan memberhangus orang-orang Palestina dan ingin mencaplok negerinya? Sebenarnya kapan Yahudi masuk ke Palestina? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah betul pengklaiman orang-orang Yahudi bahwa negeri Palestina itu adalah negeri kakek buyut mereka? Karena kakek buyut mereka adalah raja-raja, kemudian mereka ingin mengambil alih kembali. Apakah betul sejarah bahwa negeri Palestina itu milik orang-orang Yahudi? Ma'asyiral muslimin, ini yang kita akan kupas di malam hari ini, sejarah Palestina dan masuknya orang-orang Yahudi ke Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengacu kepada sejarah lama, 2000 atau mungkin 3000 tahun sebelum Masehi, belum lagi Nabiullah Ibrahim hijrah dari negeri Kaldaniun Irak ke Palestina, maka sejarah ini dicatat. Anda bisa baca referensi sejarah Palestina, apakah dari Barat ataukah dari Islam ataukah yang dicatat dalam Taurat dan kitab-kitab lama mereka. Semua mengakui bahwa yang pertama kali menempati negeri Palestina ini sebuah kabilah dari Arab, namanya Kan'aniyun. Inilah kabilah yang pertama yang menetap di Palestina. Belum lagi Ibrahim sampai di sini. Orang-orang Kan'aniyun itu sudah sampai di Palestina. Lah orang-orang Kan'aniyun ini terbagi menjadi beberapa kabilah. Ada kabilah namanya Amuriyun. Amuriyun ini mereka tinggal di lembah-lembah di Palestina. Kemudian ada namanya Yabusiyun. Yabusiyun ini tinggal di sekitar Al-Quds. Jadi Al-Quds itu nama lain daripada Yabus. Orang-orangnya disebut Yabusiyun. Baru setelah Islam berhasil membebaskan negeri Palestina dan berhasil menguasai Baitul Maqdis di zaman Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu an, maka nama Yabus atau Al-Quds itu diganti dengan Baitul Maqdis. Diganti dengan Baitul Maqdis, diganti dengan Al-Ardul Mutahharah, Al-Ardul Mubarakah. Asalnya Yabus namanya, sebuah kabilah yang tinggal di sekitar Al-Quds. Adapun Kan'aniyun tinggal di kota pertama di dunia namanya Ariha. Jadi kota tertua di dunia itu namanya Ariha di Palestina. Belum ada kota di dunia kecuali satu, namanya Ariha. Ariha inilah yang diperangi oleh Yusha ibn Nun. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam membawa Bani Israel untuk mengambil alih Palestina lewat jalur Ariha, Bani Israel tidak mau, takut melawan orang-orang Kan'aniyun yang ada di Ariha itu. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala azab mereka. Akhirnya mereka tidak bisa keluar dari padang pasir itu yang disebut dengan negeri linglung atau disebut dengan Ardutih selama 40 tahun sampai Musa dan Harun meninggal dunia. Baru 40 tahun berikutnya kemudian pasukan dipimpin Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun inilah yang membawa orang-orang Bani Israel kemudian membebaskan Ariha, berhasil menaklukkan Kan'aniyun, kemudian merebut Baitul Maqdis. Ini kisahnya. Jadi kalau kita ditanya siapa yang pertama kali menduduki Palestina, maka kita katakan orang Arab. Orang Arablah yang berhak dengan tanah Palestina, bukan orang-orang Yahudi. Di mana Yahudi? Yahudi datang jauh belakangan setelah berabad-abad.
Kenapa kemudian mengklaim bahwa itu tanah Yahudi? Dari mana Anda dapat sejarah? Yahudi itu datang belakangan. Itu pun setelah Musa berlalu. Sementara orang-orang Kan'aniyun, ini kabilah Arab, ketika terjadi paceklik hebat, akhirnya mereka pun mencari suaka ke beberapa daerah, sampai akhirnya mereka menetap di Palestina. Ketika itu bukan namanya Palestina. Nanti akan saya sebutkan kenapa, dari mana asal Palestina muncul itu. Dulu disebut Ardul Kan'an namanya, bumi Kan'an. Lah bumi Kan'an, kenapa disebut bumi Kan'an? Karena memang penduduk aslinya orang-orang Kan'an. Baru setelah itu, setelah lewat beberapa kurun, barulah kemudian sejarah dimulai ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam muncul, kemudian hijrah dari negeri Kaldaniun menuju Palestina. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu datang belakangan. Jadi dia dilahirkan di Irak di masa kerajaan Namrud, dan kabilah Namrud itu disebut Kaldaniun. Banyak ujian dan cobaan Nabiullah Ibrahim dalam berdakwah di negeri Kaldaniun itu, tapi Allah takdirkan tidak terbuka hidayah kepada Kaldaniun itu. Makanya Ibrahim kemudian hijrah bersama Lut alaihi salatu wassalam dari negeri Kaldaniun Irak menuju negeri Kanaan yang belakangan disebut Palestina. Lah orang-orang Kananiun itu tidak punya agama, mereka para penyembah berhala. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menetap di negeri Kaldaniun ini, di negeri Kanaan. Dari sinilah kemudian dia menikah, kemudian punya anak namanya Ismail, kemudian setelah itu disusul dengan Ishak, dan punya cucu namanya Yakub yang disebut dengan Israel. Dari sini muncul nama Israel, karena Israel itu nisbat kepada Yakub ibn Ishak ibn Ibrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum Ibrahim hijrah, sudah ada manusia di Palestina itu, namanya orang-orang Kan'aniyun. Makanya negeri ini disebut Ardu Kan'an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baru setelah kemudian Ibrahim meninggal dunia, masuklah era Nabi Allah Yakub. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam tinggal di negeri Kan'an ini asalnya. Kemudian dia memiliki 3 istri, yang 2 sah dan 2 budak. Dari 4 wanita ini lahir keturunannya 12. Lah dari 12 ini ada yang menjadi nabi namanya Yusuf alaihi salatu wassalam, dan Binyamin yang satu ibu satu bapak, yang lainnya lain ibu tapi satu bapak. Lah salah satunya turunan Yakub itu yang jadi nabi adalah Yusuf alaihi salatu wassalam. Anda tahu kisah Yusuf dizalimi oleh saudara-saudaranya, akhirnya hijrah ke Mesir. Setelah Nabi Yusuf kemudian tinggal di Mesir, singkat cerita akhirnya dia jadi bendahara Mesir dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Lah dari sini akhirnya diboyonglah seluruh keluarga Nabi Yakub oleh Nabi Yusuf ke Mesir di zaman Fir'aun yang bukan Fir'aun di zaman Nabi Musa. Maka mereka hidup beranak pinak di Mesir, sehingga turunan dari 12 putra Yakub disebut Bani Israel. Jadi Bani Israel berkembang di Mesir, bukan di Palestina. Lah ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam masih tinggal di Mesir, mereka dihormati, diberikan fasilitas, diberikan daerah, diberikan rumah, sampai beranak pinak. Tapi ketika Nabi Yusuf meninggal dunia, mulailah Fir'aun berikutnya datang, kemudian memperbudak Bani Israel sampai masuk era Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Baru Musa lah yang membawa Bani Israel dari Mesir menuju Palestina. Lalu dari mana munculnya kalimat Palestina ini? Kenapa kemudian muncul Palestina padahal namanya Ardu Kan'an? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi dari awal bahwa kabilah Arab Kan'aniyun itu terbagi menjadi beberapa kabilah. Ada Amuriyun, ada Yabusiyun, ada Kan'aniyun. Dan ini beberapa tempat di negeri
Kan'an itu ada yang di lembah-lembah, ada yang di Al-Quds, dan juga ada di negeri Ariha. Dahulu Palestina dengan Mesir itu satu negara, jadi satu, karena memang Mesir dengan Palestina itu terpisah dengan Sahara, dengan padang pasir yang terbentang luas, dan perbatasannya disebut jalur Gaza. Jalur Gaza inilah perbatasannya. Jadi Mesir dengan Palestina itu nyatu zaman itu. Makanya ketika terjadi paceklik di zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, banyak orang-orang yang tinggal di Palestina, mereka datang ke Mesir untuk mengganti barang-barang berharga mereka dengan makanan. Salah satunya keluarga Yakub. Mereka membawa barang-barang berharga kemudian bertukar di Mesir, karena ketika itu Mesir negeri kaya ketika di zaman Nabi Yusuf, dan itu menunjukkan bahwa Mesir dengan Palestina itu masih nyatu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah takdirkan dari arah laut ada kabilah besar menyerang Mesir. Diseranglah Mesir zaman itu, dan Mesir kalah. Karena kekalahan itu akhirnya terjadi gencatan senjata, kemudian terjadi perdamaian. Akhirnya kemudian musuh yang datang dari laut itu meminta daerah di negeri Kanaan untuk mereka tempati. Akhirnya kemudian diberilah satu daerah namanya Falas, Falam Sinta, Falas, yang belakangan kemudian disebut Palestina. Lah setelah kemudian menduduki negeri Falas ini dan lamanya mereka tinggal di situ, akhirnya mereka pun saling menikah dengan kabilah Amuriyun, kemudian kabilah Kan'aniyun, kemudian kabilah Yabusyun, kemudian menjadi satu, mencampur di situ. Sehingga akhirnya kabilah-kabilah itu hilang namanya, sudah tidak dikenal lagi Kan'an, tidak dikenal lagi Amuriyun, tidak dikenal lagi Yabusyun, yang dikenal justru Falasnya. Akhirnya belakangan kemudian disebut Palestina dan sekarang disebut Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu dari segi penamaan. Kenapa muncul nama Palestina? Dari sini kita sudah tahu bahwa siapa yang pertama kali tinggal di Palestina, kemudian kenapa muncul nama Palestina. Maka dari sini sejarah membantah keyakinan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa negeri Palestina negeri mereka. Mereka tidak mengatakan bahwa kami tidak mencamplok negeri Palestina, karena itu negeri bapak kami, negeri nabi-nabi kami, negeri raja-raja kami. Siapa bilang Anda bicara seenaknya? Lihat sejarah. Anda ini datang belakangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu kapan masuknya orang-orang Yahudi ke Palestina ini, sehingga kemudian merajai negeri Palestina dan kemudian membunuh setiap hari warga muslim di Palestina? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, munculnya orang-orang Yahudi ketika di zaman era Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Musa membawa Bani Israel menuju Palestina, tetapi tidak bisa masuk Ariha. Ariha saja tidak masuk, bagaimana akan menguasai Al-Quds, Yabus? Akhirnya kemudian Bani Israel tidak mau masuk. Lihat, Bani Israel saja tidak mau tinggal di Palestina. Ketika Nabi Musa meminta mereka untuk membebaskan Palestina, mereka tidak mau. Bahkan mereka su'ul adab, buruk akhlaknya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidin. Hai Musa, kalau kami harus berperang melebut Palestina, kami tidak mau. Kau saja pergi saja, ajak Tuhanmu perang berdua, kami nonton saja di sini. Lihat su'ul adab mereka kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sampai akhirnya mereka pun diadab di negeri Tih, yang kemudian Allah takdirkan selama 40 tahun Harun meninggal, Musa pun meninggal, sampai era Yusha ibn Nun. Barulah kemudian generasi baru mengambil alih negeri Palestina dari negeri Kanaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi yang pertama kali menduduki Palestina itu siapa? Yusha ibn Nun, membawa orang Bani Israel masuk ke Palestina. Kemudian setelah Yusha ibn Nun meninggal dunia,
mulailah kemudian mereka jauh dari nabinya, mereka jauh dari ajaran Allah Azza wa Jalla, bermaksiat terang-terangan. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan mereka dihinakan dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman mereka dihinakan, sampai akhirnya mereka dijajah oleh Jalut, sehingga Jalut berhasil menguasai Palestina dan mereka dihinakan. Baru setelah kemudian muncul raja pertama yang merupakan pendiri kerajaan Bani Israel, namanya Talut. Talut inilah yang kemudian berhasil mengalahkan Jalut sehingga mereka mampu mendirikan negara Bani Israel, dan raja pertamanya adalah Talut. Setelah Talut meninggal dunia, kemudian tampuk kepemimpinan rajanya diganti nabi namanya Daud, atau istilah orang-orang Yahudi David, menjadi raja. Dan ini satu-satunya raja dari Bani Israel yang merangkap jabat raja plus nabi. Setelah Daud meninggal dunia, kemudian tampuk kepemimpinan jatuh kepada Sulaiman. Dia juga raja plus nabi. Inilah puncak kejayaan Bani Israel di zaman Nabi Sulaiman. Makanya Nabi SAW mengatakan, Malikul Ardi Arba'atun. Raja yang pernah menguasai dunia hanya 4, dan yang paling luas kekuasaannya adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Setelah itu kemudian Dzulqarnain, setelah itu Namrud, setelah itu Bukhtun Nasr. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akan tetapi setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka Bani Israel mulai melemah. Disinilah terpecah menjadi 2 negara. Dua negara, satu disebut Israel dan satu disebut Yahuda. Di sini muncul Yahudi. Jadi 2 negara ini terpecah karena putra Sulaiman tidak sekuat Sulaiman, tidak sekuat Daud, tidak sekuat Talut, sehingga terpecah menjadi 2, Yahuda dan Israel. Ada yang mengatakan Yahuda itu ibu kotanya Samara, ada yang mengatakan Israel ibu kotanya Jerusalem. Lah Allah takdirkan kemudian datang pasukan dari luar menggempur 2 negara ini. Pertama datang Bukhtun Nasr, menghancurkan orang-orang Yahudi dan menghancurkan ma'badnya Nabi Sulaiman, atau disebut dengan Haikal Sulaiman, diratakan dengan tanah. Kotanya dihancur-hancurkan, orangnya ditawan, laki-lakinya dibunuh, anak perempuannya dibawa ke Irak. Kemudian mereka menjadi budak di Babil. Kemudian datang lagi selain Bukhtun Nasr, menyerang Israel, hancur juga. Mulailah kemudian terjadi kehinaan terus, dan inilah kehinaan pertama, penghancuran pertama yang terjadi pada Bukhtun Nasr. Karena nanti ada penghancuran kedua. Ketika 400 tahun setelahnya, kemudian mereka sudah kembali ke Palestina gitu ya. Kemudian mereka bermaksiat kembali. Kemudian sebagian mereka membunuh para nabi, diutus kepada mereka Isa bin Maryam. Tapi apa yang terjadi? Isa pun kemudian berusaha untuk dibunuh. Setelah mereka membunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, targetnya Nabi Isa. Setelah Isa diangkat ke langit, terjadi kehancuran kedua kalinya Bani Israel dengan dikirim orang-orang Romawi, orang-orang Nasrani, akhirnya diserang habis-habisan. Maka ini kehinaan kedua yang disebutkan dalam Al-Quran, la tufsidunna marrataini. Kalian merusak 2 kali sehingga Allah hinakan kembali kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari sini kita tahu bahwa Yahudi itu masuk belakangan. Di mana Anda dengan sejarah? Jadi tanah Palestina itu milik orang Arab, bukan milik Anda orang-orang Yahudi. Nggak ada kaitan sejarah. Tetapi sekali lagi pertanyaannya, kenapa Yahudi maksa banget gitu ya, ingin menguasai Palestina? Bukankah orang-orang Yahudi pernah ditawari tinggal di Afrika, tinggal di beberapa kota, tetapi mereka menolak dan menginginkan tetap negeri Palestina sampai hari ini? Ada apa sebenarnya? Kenapa orang-orang Yahudi itu ingin sekali menguasai Palestina? Tentu orang Yahudi bukan melihat Palestina itu karena pertaniannya, karena sungai-sungainya,
karena tempat-tempatnya yang indah, karena buminya. Bukan itu yang dikehendaki orang-orang Yahudi di Palestina, tapi ini sebuah akidah, sebuah keyakinan yang menghujam kepada orang-orang Yahudi. Kenapa Yahudi ingin mencaplok Palestina itu? Apa keyakinannya? Sebagian ulama menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu berkeyakinan kalau mereka bisa mengembalikan Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman, apa sih Haikal itu? Haikal itu pondasi pertama Masjidil Aqsa. Kalau kita menyebutnya Masjidil Aqsa, kalau orang Yahudi menyebutnya Haikal Sulaiman. Itulah bedanya. Kalau kita menyebutnya Masjidil Aqsa, tapi orang Yahudi menyebutnya Haikal Sulaiman. Lah di samping Masjidil Aqsa itu ada masjid lagi yang kubahnya warna kuning itu bukan Masjidil Aqsa, itu namanya Masjid Sakhral Musyarrafah namanya. Itu ada sejarah sendiri, dan yang membangun itu, yang meluaskannya adalah Abdul Malik ibn Marwan. Di masa Abdul Malik ibn Marwan dulu, Nabi Ibrahim kalau dia hendak menyembelih kurban, maka dia akan menyembelih di sini, dan ini kiblat pertama para nabi. Lah Masjidil Aqsa itu sampingnya, mereka menyebutnya Haikal Sulaiman. Lah Haikal Sulaiman inilah mereka yakini kalau mereka mampu menggali situs itu, kemudian berhasil menemukan pondasi asal Masjidil Aqsa yang dibangun pertama oleh Sulaiman, sebagaimana Ibrahim pertama membangun Masjidil Haram, kemudian mereka berhasil merobohkan Masjidil Aqsa yang sekarang, kemudian Haikal Sulaiman berhasil didirikan, maka mereka berkeyakinan akan datang Meteus, akan datang pelindung dan penolong mereka. Itu keyakinannya. Makanya sampai hari ini kita lihat orang-orang Israel berusaha melubangi dasarnya Masjidil Aqsa itu. Masjidil Aqsa itu sudah lubang, banyak terowongan ke arah barat, timur dan selatan. Mereka masih mencari-cari tentang pondasi Haikal Sulaiman, tapi belum ketemu. Makanya kenapa kemudian orang-orang yang salat di Masjidil Aqsa itu dibatasi, tidak boleh banyak-banyak, kalau tidak bisa roboh tuh, karena bawahnya sudah bolong masalahnya. Apa tujuannya mereka membolongi dasar Masjidil Aqsa itu? Sekali lagi karena mereka mencari situs Nabi Sulaiman. Haikalnya itu lagi dicari itu. Kalau mereka sudah mendapatkan pondasi Haikal Sulaiman, kemudian mereka akan membangunnya dan akan merobohkan Masjidil Aqsa, mereka punya keyakinan bahwa akan muncul kepada mereka Meteus, orang yang akan menguasai dunia. Pemimpin mereka akan muncul. Mungkin kalau dalam Islam itu akan muncul Imam Mahdi. Imam Mahdinya orang-orang Yahudi. Kalau Haikal itu berhasil didirikan. Lah ini pula yang kemudian menjadikan orang-orang Nasrani hari ini menolong orang-orang Yahudi untuk memerangi orang Islam. Lalu apa kaitannya? Kenapa orang-orang Nasrani menolong orang-orang Yahudi dengan menyaplai senjata, menyaplai macam-macam, yang penting memerangi orang Palestina? Bukankah yang punya kepentingan orang-orang Yahudi mencari Haikal Sulaiman? Kenapa pula orang-orang Nasrani kemudian sibuk-sibuk membantu orang Yahudi? Contohnya Amerika umpamanya. Lihat hari ini, saya dengar di berita, wallahu alam, tanya Amerika menyuplai senjata ke Israel untuk membombardir Palestina, sampai Presiden Turki kemudian ikut komentar mengecam Presiden Amerika hari ini. Wallahu a'lam, maka berita ini hoax ataukah benar, saya hanya melihat di YouTube saja. Tetapi kalau kita melihat kilas sejarah, kenapa orang Nasrani ikut membantu orang Yahudi? Karena orang Nasrani pun punya keyakinan masalahnya. Kalau seandainya Haikal Sulaiman itu didirikan orang Yahudi, kemudian Mahdinya Yahudi muncul, Meteusnya Yahudi muncul, di situ Isa bin Maryam akan turun. Dan orang Nasrani meyakini ketika Isa turun, maka Isa akan memimpin orang Nasrani untuk menggempur Muslim dan Yahudi dan akan menguasai dunia. Tapi orang Yahudi tidak. Akan muncul penolong bagi mereka setelah terbangunnya Haikal, kemudian akan menguasai dunia dengan munculnya Al-Mahdi yang mereka tunggu-tunggu. Maka Islam pun sama. Islam punya keyakinan yang sama, bahwa akan muncul Imam Mahdi, dan kelak negeri Palestina yang merupakan jantung kota Syam akan menjadi pusat kekuatan kaum muslimin di akhir zaman.
dan yang memimpinnya adalah Muhammad ibn Abdullah. Dialah Al-Mahdil Muntadhar, keturunan Hasan ibnu Ali radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini sejarah yang terkubur, yang terkadang kemudian dibolak-balikan orang-orang Yahudi. Maka penting kita melihat sejarah bahwa sekali lagi bahwa tanah Palestina bukan milik orang Yahudi. Orang Yahudi itu menjajah negeri Palestina. Maka ketika kita mendengar saudara kita diserang, dibom, bukankah kita kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu? Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis sahri wal humma. Apabila badan kita sakit, salah satu anggota badan kita sakit, maka kita akan merasakan sakit semua satu badan. Ketika saudara kita kaum muslim disakiti, harusnya kita ikut sakit. Kita wajib marah. Kita doakan saudara-saudara di Palestina supaya Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepada mereka. Permasalahan yang sedang viral di media. Hampir setiap hari kita dipertontonkan keganasan Zionis Yahudi terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Sampai per hari ini saja, baru saja saya melihat berita, sudah hampir 8.000 lebih kaum muslimin yang menjadi korban keganasan orang-orang Yahudi. Dan yang sangat memprihatinkan adalah justru kebanyakan yang meninggal itu adalah anak-anak. Kemudian wanita-wanita, orang-orang tua renta, dan orang-orang yang tidak bisa mengangkat senjata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Zionis Yahudi ini, mereka mengatakan kepada dunia bahwa mereka sedang memerangi teroris. Maksudnya sedang memerangi orang-orang Hamas katanya. Tapi kenyataan yang diperangi orang-orang Zionis Yahudi ini bukan Hamas, tetapi anak-anak yang dibantai, wanita-wanita yang dibunuh, belum lagi fasilitas-fasilitas ibadah, rumah sakit, pemukiman-pemukiman warga yang sebenarnya kebanyakan korbannya bukan dari pihak Hamas. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya mereka hanya menjadikan kedok saja dalam rangka memerangi Hamas, tapi hakikatnya sedang membantai kaum muslimin. Yang mereka bantai itu kaum muslim setiap hari. Mereka membantai orang Islam yang ada di Palestina itu. Kalau seandainya kita bayangkan kita berada di negeri itu, Palestina ini, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah negeri yang dikepung dari semua arah. Susah mereka untuk keluar dari situ. Sementara apabila kemudian orang-orang Zionis Yahudi ini menyerang orang-orang Palestina, kebanyakan menggunakan pesawat-pesawat tempur, dan mereka kapanpun bisa menghujani dengan bom, sehingga kondisi saudara-saudara kita di Palestina itu tidak pernah merasa aman kehidupan. Siang ada kekhawatiran, malam ada ketakutan. Maka sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, maka malam ini kita akan coba mengupas tentang keutamaan Palestina, Masjidil Aqsa, sejarah Yahudi masuk Palestina itu kapan, apakah negeri Palestina ini memang milik orang Yahudi ataukah mereka para penjajah. Tentu sejarah-sejarah seperti ini harus kita pahami supaya jangan salah paham. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita urut sejarah dulu ya.
Kita mulai daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dikenal memiliki dua istri, satu sah dan satu budak. Ibrahim menikah dengan wanita-wanita lain, tapi yang terkenal cuma dua. Pertama Sarah dan yang kedua Hajar. Dari Hajar inilah lahir yang kelak akan menjadi Nabi Arab. Dialah Ismail alaihi salatu wassalam. Dan dari Hajar lahirlah Ishak. Dan dari Ishak inilah lahir Yakub. Yakub inilah yang disebut dengan Israel, yang nanti keturunannya disebut Bani Israel. Nabiullah Yakub alaihi salatu wassalam dalam sejarah itu memiliki 12 anak. Salah satunya jadi nabi, namanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Singkat cerita, Nabi Yusuf ini putra Yakub alaihi salam dizalimi oleh 10 saudaranya, yang Al-Quran menceritakan dalam kisah surah Yusuf itu, dimasukkan Yusuf ke dalam sumur. Kemudian datang para kafilah dagang mencari air, kemudian nampak ada sumur, hendak mengambil air, rupanya yang ditimba bukan air tapi manusia. Kemudian Yusuf pun dibawa oleh kafilah dagang sampai ke Mesir, karena ketika itu Palestina dengan Mesir itu masih satu daerah, belum terpecah. Sampai di Mesir, Yusuf pun kemudian dijual. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan yang membelinya itu bukan orang biasa, tapi pejabat Mesir, namanya Al-Aziz. Maka Nabi Yusuf pun kemudian diangkat menjadi anak dari seorang pejabat Mesir. Tentu kalau kita mengkisahkan Nabi Yusuf terlampau panjang, karena Al-Quran sudah menceritakan secara detail dalam surah Yusuf. Bahkan dijadikan satu nama surat dalam Quran, namanya surah Yusuf. Jadi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam belakangan kemudian setelah liku-liku kehidupannya, banyak musibah, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya. Nabi Yusuf pun diangkat menjadi bendaharawan Mesir oleh Fir'aun di zaman itu. Karena Fir'aun itu istilah raja bagi yang menguasai Mesir. Jadi Fir'aun itu banyak, ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, sampai di zaman Nabi Musa pun ada Fir'aun. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf memboyong seluruh keluarganya yang berada di Palestina itu. Nabi Yakub dan seluruh keluarganya diboyong ke Mesir. Kan Nabi Yusuf dihargai dan dihormati di Mesir, akhirnya keluarganya pun diberikan satu wilayah untuk hidup di situ. Lah dari 12 putra Yakub ini akhirnya beranak pinak di Mesir. Jadilah kemudian turunan Nabiullah Yakub dari 12 putranya itulah yang kemudian disebut Bani Israel. Jadi Bani Israel itu mulai berkembang di mana? Di Mesir. Tapi qadar Allah, setelah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam meninggal dunia, kemudian Fir'aun pun berganti dengan Fir'aun yang lainnya. Kebetulan penggantinya ini adalah Fir'aun yang ganas, Fir'aun yang jahat. Mulailah kemudian si Fir'aun ini memperbudak Bani Israel. Kehidupan mereka dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, diperbudak oleh Fir'aun. Sampai kemudian di tengah-tengah Bani Israel inilah lahir seorang Nabi, Nabi yang sangat masyhur dari seluruh Nabi-Nabi Bani Israel, termasuk Ulul Azmi, Kalimur Rahman, Nabi yang diturunkan padanya Taurat, Musa alaihi salatu wassalam, terlahir dari tubuh Bani Israel yang sedang tertindas oleh Fir'aun,
yang ketika itu Fir'aun melakukan pembunuhan anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan karena sebuah mimpi bahwa akan muncul turunan Bani Israel yang akan menumbangkan kekuasaannya. Makanya Fir'aun pun tidak suka. Kemudian dibuatlah aturan anak laki-laki dibantai semuanya, anak perempuan dibiarkan. Lah saat kemudian ibunya Musa mengandung Musa dan saat melahirkan Musa terjadi pembantaian itu. Makanya ibunya Musa kemudian meletakkan Musa dalam kotak, kemudian diletakkan di sungai Nil. Kalau menyusui, kotaknya ditarik oleh tali, disusui, kemudian diletakkan lagi. Allah takdirkan talinya pula putus. Maka kotak itu hanyut di sungai Nil sampai terdampar di istana Firaun. Kemudian kotak itu diambil, rupanya isinya bayi. Fir'aun ini punya istri namanya Asiyah bintu Muzahim, yang kelak akan menjadi satu di antara 4 wanita terbaik dunia atas lisan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, laki-laki sempurna itu banyak, tapi wanita sempurna cuma 4. Dimulai daripada Asiyah bintu Muzahim istri Fir'aun, yang kedua Maryam bintu Imran ibunda Isa bin Maryam, yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid istri Nabi SAW, dan yang keempat Fatimah putri Nabi SAW. Inilah wanita terbaik dunia yang kelak akan memimpin semua wanita di sorga. Jadi Asiyah bintu Muzahim ini melihat bayi itu langsung cinta. Hampir-hampir Fir'aun mau membunuhnya, tapi kemudian dihalang-halangi dan mengatakan, boleh jadi anak ini akan menjadi penyejuk mata saya dan mata engkau wahai suamiku. Tapi Fir'aun mengatakan tidak, cukup penyejuk matamu dan tidak menyejukkan mataku. Akhirnya Musa pun dirawat di istana Fir'aun. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan semuanya. Orang yang hidup dan dirawat sampai besar di istana Fir'aun, itu pula anak yang akan menumbangkan kekuasaan Fir'aun. Fir'aun tidak sadar, dia hendak membuat makar, tapi Allah lebih baik lagi makarnya. Musa pun tumbuh dewasa di tengah keluarga Fir'aun. Satu hari Nabi Musa kemudian berjalan-jalan di gang-gang kota Mesir. Nampak ada 2 pemuda yang sedang bertengkar. Akhirnya kemudian Nabi Musa pun melerai. Rupanya yang bertengkar itu 1 anak muda dari turunan Bani Israel dan 1 anak muda dari kaum Kibti. Kaum Kibti itu kaumnya Fir'aun. Maka Musa membela anak muda dari Bani Israel, tiba-tiba memukul anak muda dari kabilah Fir'aun. 1 kali pukul mati rupanya. Musa ini punya kekuatan. Gara-gara pembunuhan ini maka Musa takut. Akhirnya Musa pun kabur dari Mesir, kemudian menuju Madian. Di Madian inilah berjumpa dengan seorang yang sangat saleh, namanya Syuaib, bukan Nabi, namanya Syuaib. Syuaib ini orang saleh, punya 2 anak putri. Disinilah Nabi Musa kemudian menikahi salah satu putri dari orang saleh namanya Syuaib di Madian. Dan Madian itu masuk negeri Arab, artinya istrinya Musa itu orang Arab, karena Musa bukan orang Arab, orang Mesir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, singkat cerita, setelah Musa bertahun-tahun tinggal di Madian sampai punya istri dan keturunan, tentu dia kangen ingin berjumpa dengan keluarganya. Pulanglah Musa dari Madian menuju Mesir. Di tengah jalan inilah Musa mendapatkan wahyu, diangkat jadi nabi di sebuah bukit namanya Wadin Muqaddasi Tua, Bukit Tua namanya. Disitulah Musa dapat wahyu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung perintahkan kepada Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Sesampainya kau di Mesir, datangi si Fir'aun itu, karena dia orang yang melampaui batas. Ajak kepada tauhid. Kemudian Musa pun sampainya di Mesir bingung dia mendakwai Fir'aun. Kenapa? Karena Musa itu tidak fasih ngomongnya, pelat. Tapi dia punya saudara namanya Harun.
Maka dia meminta kepada Allah agar Harun dijadikan nabi dan dijadikan teman dakwahnya, dan Allah kabulkan. Akhirnya Harun pun diangkat jadi nabi oleh Allah karena permintaan Nabi Musa. Berangkatlah Musa dan Harun mendakwai Fir'aun. Sampai akhirnya banyak kisah lah, tidak mungkin saya ceritakan, sampai berakhir dengan duelnya Musa dengan tukang-tukang sihir Fir'aun. Tapi Musa bisa mengalahkan tukang-tukang sihir itu. Akhirnya ribuan tukang sihir bertobat kepada Allah. Fir'aun marah. Akhirnya kemudian membunuh semua tukang sihirnya. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lihat tukang-tukang sihir Fir'aun itu. Di pagi hari mereka tukang-tukang sihir jahat, tapi di sore hari mereka menjadi tukang-tukang sihir yang mati syahid. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun merasa bahwa kondisi Bani Israel yang ada di Mesir ini tidak aman karena setiap hari ada penindasan Fir'aun. Maka Musa meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel ke mana? Ke tanah perjanjian. Itulah yang disebut dengan Palestina. Inilah permulaan orang Yahudi masuk Palestina. Lalu siapa Yahudi dan siapa Bani Israel? Bani Israel ini keturunan 12 putra Yakub. Lah dari 12 putra Yakub itu salah satu namanya adalah Yahuda. Yahuda ibnu Yakub. Dari Yahuda ibn Yakub inilah turunannya disebut Yahudi sampai hari ini. Kan namanya banyak putra-putra Yakub, ada Yusuf, ada Binyamin, ada Lawi, macam-macam. Lah salah satunya Yahuda. Turunannya disebut Yahudi. Berangkatlah kemudian Nabi Musa bersama Bani Israel. Fir'aun tahu, Fir'aun tidak mengizinkan Bani Israel meninggalkan Mesir. Maka Fir'aun mengejar dengan pasukan. Ketika kemudian Musa terhalang dengan laut yang sangat luas, Bani Israel ketakutan dan mengatakan, innala mudrakun, wahai Musa, lihat tentara Fir'aun sudah melihat kita. Di belakang ada tentara Fir'aun, di depan ada lautan, mau pergi kemana kita? Matilah kita di sini gitu. Tapi Musa mengatakan, jangan takut, inna ma'iya rabbi sayahdin. Ingat kebersamaan Allah bersama kita, pasti Allah akan tunjukkan jalan kepada kita. Singkat cerita, akhirnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan Musa untuk memukulkan tongkat, dan itulah mukjizat yang sangat besar yang Allah berikan kepada Musa berupa tongkat. Dia bisa jadi ular, dia bisa memukul lautan sehingga menjadi jalan, dia bisa memukul batu mengeluarkan air, macam-macam tuh fungsi tongkatnya itu. Akhirnya kemudian ketika Allah memerintahkan Jibril untuk menemani Nabi Musa, kemudian akhirnya Musa pun memukulkan tongkat ke lautan itu, jadilah 12 jalan. Kenapa dibuat 12 jalan? Karena putra Yakub itu 12. Jadi masing-masing kabilah itu satu jalan, satu jalan, satu jalan, sampai di ujung sana. Fir'aun ini baru nyusul dari belakang. Ketika Bani Israel sudah di ujung, Fir'aun pula di tengah lautan. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam disuruh untuk memukulkan kembali lautan. Tiba-tiba lautan yang terbelah menjadi jalan tiba-tiba menyatu. Disitulah Allah azab Fir'aun, Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ada yang mengatakan semua tentaranya hilang dan musnah kecuali jasad Fir'aun yang selamat. Konon katanya jasad Fir'aun yang sekarang di Mesir yang dimumikan itu adalah Ramsis yang kedua. Itulah Fir'aun yang jahat yang ada di zaman Nabi Musa. Ramsis Ats-Tsani namanya, Ramsis kedua. Kalau anda berangkat ke Mesir, nampak tuh ada muminya Fir'aun, untuk menjadi bukti bahwa sejarah Fir'aun itu ada. Walaupun masih perselisihan ulama, apakah Fir'aun yang dimumikan itu Fir'aun di zaman Nabi Musa atau Fir'aun yang mana, wallahu a'lam. Karena tidak ada bukti yang otentik masalah ini. Lah Bani Israel ini melihat bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan tuh. Luar biasa.
Tetapi Bani Israel tidak pernah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka sudah diselamatkan oleh Nabi Musa, dan mereka melihat dengan kedua mata musuh yang mereka menindas hari-hari ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka baru berjalan beberapa waktu dari diselamatkan itu, rupanya mereka tiba-tiba lewat di sebuah desa atau kawasan yang para penduduknya menyembah patung anak sapi. Tiba-tiba kemudian Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, bisa enggak kau buat Tuhan seperti Tuhan orang itu, katanya. Lihat degilnya Bani Israel, baru saja dapat hidayah, mengikuti tauhid, mengikuti ajaran Musa dan Harun, tiba-tiba menyekutukan Allah lagi, meminta agar dibuatkan patung supaya mereka bisa menyembah seperti yang dilakukan orang-orang itu. Ya Musa marahlah. Musa pun kemudian bertakbir Allahu Akbar. Musa kemudian marah dan mengatakan di hadapan Bani Israel, apakah kalian akan menyembah sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sungguh kalian umat yang tercela. Kemudian mereka pun berjalan terus, banyak kejadian dan peristiwa di jalan itu, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah padang pasir yang sangat luas. Tapi padang pasir itu sudah mendekati Al-Quds, maksudnya sudah mendekati tanah perjanjian yang dituju oleh Musa alaihi salatu wasalam untuk membawa Bani Israel dan tinggal di tanah perjanjian itu. Masalahnya, mereka tidak bisa masuk begitu saja ke Baitul Maqdis, ke tanah perjanjian itu, karena harus melewati beberapa kota. Salah satunya kota Ariha. Kalau Allah takdirkan Anda berziarah ke Palestina atau ke Israel sana, maka kita akan mendapati satu kota tertua di dunia, namanya kota Ariha. Lah, kota Ariha ini sudah ada penduduknya. Penduduknya adalah orang-orang Arab dari Kan'aniyun. Jadi sebelum Bani Israel yang di situ ada orang-orang Yahudi sampai di Palestina itu, Palestina sudah ada orang. Siapa mereka? Mereka orang Arab. Jadi dahulu ketika Yaman, kita tahu kalau disebut Yaman itulah negeri Arab pertama, negeri Yaman itu. Karena di situ nabi-nabi Arab diutus. Nabi Arab itu cuma 4. Pertama Nabi Allah Hud, diutus kepada kaum Ad. Yang kedua Nabi Saleh, diutus kepada kaum Samud. Kemudian yang ketiga Nabi Syuaib, diutus kepada kaum Madian. Dan yang ketiga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia, manusia dan jinnya. Karena Rasul adalah Nabi terakhir, Nabi akhiruz zaman, itulah Nabi Arab. Adapun Ismail bukan Nabi Arab, walaupun dia ke Arab, dia musta'arab. Orang yang bukan Arab tapi fasih berbahasa Arab, makanya disebut Arab. Tapi yang betul-betul Nabi Arab itu cuma 4 saja. Lah, di antara orang-orang Arab yang ada di Yaman itu terjadi paceklik hebat di zaman itu. Mereka kelaparan. Karena kelaparan, akhirnya kemudian mereka pun mencari daerah-daerah yang mereka bisa tanami. Maka banyak kemudian berhijrah ke sana kemari. Lah, salah satunya orang-orang Arab Yaman itu dari kalangan Kan'aniyun, keturunan kaum Ad itu, yang kalau diurut sampai ke atas keturunan Syam, putramu, ya. Itulah yang kemudian hijrah sampai di Palestina. Dari sini kita tahu sejarah bahwa Palestina itu sudah ditempati orang Arab sebelum Yahudi masuk. Itu sejarahnya. Berarti Yahudi masuk itu mencaplok. Mereka datang belakangan, bukan datang awal-awal. Karena yang menempati Palestina sebelumnya adalah orang-orang Arab dari kalangan Kan'aniyun.
Ada beberapa kabilah, ada namanya kabilah Yabusiyun, ada kabilah Amuriyun, macam-macam kabilah Arab menetap di Al-Quds itu. Ada yang menempati lembah-lembah, ada yang menempati Al-Quds, ada yang menempati Ariha, kota tertua. Lah, Nabi Musa ini tidak bisa sembarang masuk melewati kota untuk sampai di Al-Quds itu, kecuali harus berperang, karena orang-orang itu ganas-ganas, besar-besar badannya. Tahulah kaum Ad, kalau kita cerita tentang kisah Nabi Hud itu, Ad itu kan tinggi-tinggi itu badannya kayak raksasa. Jadi Bani Israel ini melihat musuhnya gede-gede, ketakutan akhirnya. Ketika Musa menjanjikan kita akan menang, tapi mereka karena sudah takut duluan. Itulah ciri orang Yahudi dari dulu, pengecut. Sehingga mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan perkataan yang sangat lancang sekali, dan mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Ucapan ini dicantumkan dalam Quran. Bagaimana kurang ajarnya Bani Israel kepada Musa, dan mengatakan, ya Musa, kalau kami harus berperang melawan orang-orang Kan'an itu, kami tidak sanggup. Kalau kau mau perang, berangkat sendiri, ajak Tuhanmu, perang berdua, kami duduk-duduk nonton di sini. Kan coba bayangkan omongannya coba. Kalau kau ingin perang silahkan, tapi ajak Tuhanmu saja berdua sana. Kami nonton di sini siapa yang menang, siapa yang kalah, katanya. Sebab pembangkangan Bani Israel kepada Musa inilah akhirnya Allah kutuk mereka. Bagaimana cara mengutuknya? Mereka terdampar di padang pasir dan tidak bisa keluar dari situ selama 40 tahun. Tidak bisa keluar. Mereka mau keluar, keliling-keliling ke situ lagi, yang disebut dengan negeri linglung. Linglung nggak tahu jalan. 40 tahun mereka terdampar di padang pasir, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada makanan. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ya Musa, kami butuh makan. Akhirnya Musa berdoa kepada Allah azza wa jalla, turunlah makanan yang disebut dalam Quran manna dan salwa. Manna was salwa. Ada makanan namanya manna dan salwa. Manna itu semacam daging burung, salwa itu semacam madu. Itulah makanan turun dari langit. Kemudian mereka haus dan mengatakan, ya Musa, kami haus. Maka Musa kemudian memukulkan tongkatnya di batu, keluar 12 mata air. Kemudian mereka mengatakan, ya Musa, kami kepanasan. Di tengah padang pasir tidak ada pohon. Maka Allah mengatakan, dikirim awan yang kemudian menaungi mereka dari terik matahari. Mereka harus hidup seperti itu di tengah padang pasir itu. Singkat cerita, akhirnya kemudian Allah takdirkan Nabi Harun meninggal. Kemudian setelah Harun meninggal, Musa pun meninggal di tanah linglung itu. Belum sampai ke Al-Quds, belum sampai ke tanah perjanjian. Tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah agar kematiannya didekatkan dengan Al-Quds. Saat datang malaikat maut hendak mencabut nyawa Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Musa tak terima, ditempeleng malaikat maut sebayangkan sama Musa. Hadis ini sahih, namanya hadis Musa menempeleng malaikat maut. Akhirnya malaikat maut ini mengadu kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, Engkau mengutus diriku untuk mencabut nyawa orang yang tidak mau mati, katanya. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat maut, katakan kepada Musa, kalau dia ingin hidup, letakkan telapak tangannya di punggung kerbau lembu, ya. Nanti setiap helai rambut yang tertutup oleh tangannya itulah satu helainya kehidupan Musa 1 tahun. Setelah itu kemudian malaikat maut memberitahu Nabi Musa, maka Musa pun akhirnya siap untuk meninggal. Tetapi dia meminta kepada Allah agar kematiannya didekatkan dengan Al-Quds sejauh lemparan batu. Musa pun meninggal di Ardu Teh, ya. Teh itu negeri linglung di situ, tanah padang pasir. Setelah kemudian Harun meninggal, Musa meninggal,
Akhirnya generasi pertama para pengecut juga meninggal. Datanglah generasi para pemberani, dipimpin oleh pembantunya Nabi Musa yang pernah diajak Musa mencari Khidir. Kalau Anda membaca surah Al-Kahfi, di situ ada kisah Nabi Musa mencari Khidir untuk belajar. Lah Musa membawa pembantunya namanya Yusha ibn Nun, yang kelak akan jadi nabi dan penerus Nabi Musa. Yusha ibn Nun inilah yang kemudian mengkader anak-anak muda Bani Israel untuk melawan orang-orang Kan'aniyun dan masuk ke Baitul Maqdis. Allah takdirkan, rupanya di tangan Yusha ibn Nun inilah orang-orang Kan'an kalah. Bahkan dia satu-satunya nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah, mampu menahan matahari. Jadi ketika Yusha ibn Nun berperang melawan orang-orang Kan'an itu, tiba-tiba sudah hari Jumat. Kemudian orang-orang Yahudi itu punya hari yang sakral, hari Sabtu. Orang Nasrani punya hari sakral, hari Ahad. Dan orang Islam punya hari sakral, hari Jumat. Masing-masing agama punya hari yang dimuliakan kan. Islam memuliakan hari Jumat, Nasrani memuliakan hari Ahad, Yahudi memuliakan hari Sabtu. Lah ketika kemudian di hari Jumat hampir terbenam matahari, perang ini masih berkecamuk tuh. Kalau sampai matahari tenggelam berarti masuk hari Sabtu, mereka tidak boleh melanjutkan peperangan. Karena hari Sabtu hari sakral, bisa kewalat. Akhirnya Yusha ibn Nun minta kepada Allah Azza wa Jalla agar matahari jangan ditenggelamkan dulu. Maka Yusha ibn Nun menunjuk matahari dan mengatakan, "Ya Syamsa, anti ma'murah wa ana ma'mur." Wahai matahari, engkau diperintah Allah, aku juga diperintah Allah. Maka tahanlah, jangan tenggelam sampai kami memenangkan perang. Tiba-tiba matahari diam, tidak tenggelam dia, sampai betul-betul Yusha ibn Nun kemudian memenangkan peperangan dan berhasil masuk ke Baitul Maqdis. Berarti yang membawa Yahudi secara khusus dan secara umum Bani Israel ke Baitul Maqdis itu siapa? Yusha ibn Nun, bukan Musa. Karena Musa sudah meninggal di tanah perjanjian, ya di tanah Tih tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu kenapa orang-orang Yahudi mengagungkan tanah Palestina, wabil khusus Al-Quds, Masjidil Aqsa, karena mereka menganggap itulah tanah perjanjian yang dijanjikan Musa untuk mereka. Merasa itu tanah perjanjian. Lalu kenapa orang-orang Nasrani pun mengagungkan Al-Quds? Dan kenapa pula orang Islam juga mengagungkan Al-Quds? Jadi tiga agama ini rebutan Al-Quds, Al-Aqsa. Adapun orang-orang Yahudi karena menganggap itu tanah perjanjian mereka. Adapun orang-orang Nasrani, mereka meyakini karena Isa disalib di situ. Walaupun Islam mengingkari penyaliban Isa, karena Isa tidak pernah disalib. Isa itu diangkat ke langit dan masih hidup, dan akan turun di akhir zaman membunuh Dajjal. Tapi keyakinan orang Nasrani, Isa disalib, dan tempat penyaliban itu ya di situ. Dan disitulah terakhir tempat hidangan mereka dengan Nabi Isa bin Maryam sebelum kematiannya, menurut keyakinan orang Nasrani. Makanya kemudian Al-Quds bagi orang Nasrani pun tempat suci di situ, karena di situ tempat penyaliban Isa, di situ tempat perjamuan terakhir mereka dengan Isa. Dan Islam pun sama, punya kepentingan di Al-Quds. Kenapa? Karena di situ ada Masjidil Aqsa. Di situ ada Masjidil Aqsa, masjidnya para nabi, di mana Nabi SAW tidak bisa dipisahkan sejarah antara Masjidil Aqsa dengan sejarah Islam. Kenapa demikian? Karena masjid ini pernah jadi kiblat kita kaum muslimin. Sebelum hijrah Nabi SAW 3 tahun, Rasul itu kalau solat menghadap Baitul Maqdis. Jadi Rasul itu kalau solat menghadap 2 kiblat. Maksudnya gimana 2 kiblat itu? Rasul kalau solat itu di antara dua rukun Yaman. Pamannya ini Ka'bah, ya.
Kemudian kalau mengarah ke sana itu sampai ke Palestina. Rasul itu kalau Allahu Akbar, maka dia menjadikan dua kiblat tuh. Pertama Masjidil Haram di hadapannya, dan kalau ditelusuri sampai ke depan sana, sampailah di Al-Quds. Jadi Rasul kalau sebelum hijrah itu, mereka solat di Mekah itu menjadikan dua kiblat. Tapi setelah hijrah ke Madinah, kan mustahil menjadikan dua kiblat, karena kalau menghadap Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah, kalau menghadap Ka'bah membelakangi Baitul Maqdis. Mustahil. Kalau di Mekah masih bisa disejajarkan dengan itu. Maka Nabi SAW 3 tahun di Mekah menghadap Baitul Maqdis dan Mekah. Di Madinah Rasul masih menghadap Baitul Maqdis, tapi hanya 6 bulan. Dalam riwayat 7 bulan. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram, sehingga dari sini ada ikatan dua masjid ini. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. Dua-duanya adalah kiblat kaum muslimin. Makanya kita tidak dipisahkan dengan Al-Aqsa sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Singkat cerita, balik kepada kisah tadi. Akhirnya Yusha ibn Nun setelah berhasil memerangi orang-orang Arab, orang-orang Kan'an itu, maka Musa membebani Israel masuk ke Al-Quds. Tapi sekali lagi Bani Israel, wabil khusus Yahudi ini, memang tidak punya adab kepada Nabi, tidak punya adab kepada Allah, tidak punya adab kepada Nabinya. Yusha ibn Nun meminta Bani Israel yang masuk ke Al-Quds itu dua syarat. Pertama, mereka menundukkan kepala mereka. Yang kedua, mereka mengucapkan Al-Hittah. Hittah itu bahasa kitanya, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Tapi kemudian mereka justru bukannya menundukkan pandangan, menundukkan kepala mereka untuk menghormati Al-Quds, malah jalan dengan cara terbalik. Kemudian mereka pun mengucapkan Hintah. Hittah jadi Hintah. Disebutkan dalam Quran. Kalau Hintah itu artinya ya Allah ampuni dosa kami. Kalau Hintah ya Allah minta makan. Dan beda tuh ini ya kan, permintaannya. Disuruh minta ampun malah minta makan. Kurang ajar tuh. Ya. Akhirnya kemudian mereka pun dikutuk gara-gara menghina nabinya. Turun taun, wabah, mati banyak. Ya. Tapi sejak itulah mereka menguasai Baitul Maqdis. Siapa yang membawa? Yusha ibn Nun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Yusha ibn Nun inilah yang kemudian membagi-bagi daerah. Karena ada 12 turunan Yakub, makanya dibagi-bagi jadi 12 kabilah gitu ya. Tetapi memang Bani Israel ini hampir secara keseluruhan, tidak semuanya. Mereka kaum yang suka bertengkar, mereka kaum yang suka berperang, mereka kaum yang suka mendengki dan begitu seterusnya. Nggak akur tuh satu kabilah dengan yang lain itu. Sampai akhirnya ketika Yusha ibn Nun meninggal dunia, mulai ribut, saling serang antara mereka. Sampai akhirnya kemudian mereka pun dijajah oleh banyak penjajah. Salah satunya adalah dijajah oleh raja yang disebut dengan Jalut. Di Quran ada namanya sejarah Talut dan Jalut dalam surah Al-Baqarah. Sampai mereka akhirnya diperbudak. Kemudian mereka meminta kepada Allah, karena ketika itu mereka dipimpin para nabi. Nabi yang terakhir memimpin mereka adalah Nabi Samuel. Maka mereka datang kepada Nabi Samuel dan mengatakan, ya Samuel, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diutus kepada kami seorang raja yang bisa membebaskan kami dari tentara Jalut, katanya. Maka Samuel pun kemudian berdoa kepada Allah dan mengatakan, ada seorang laki-laki namanya Talut. Mereka mengatakan, ngapain si Talut jadi raja kami, katanya. Dia orang miskin, penggembala kambing. Yang benar raja lah, raja itu yang kaya, terhormat. Masa orang kaya dia jadi raja, katanya. Tapi kemudian Samuel mengatakan, Talut gitu-gitu itu, dia diberikan kecerdasan dan kekuatan fisik. Jangan salah. Akhirnya kemudian Nabi Samuel berdoa kepada Allah agar Talut menjadi raja Bani Israel dengan cara apa? Mengambil kembali tabut yang dicuri Jalut. Tabut itu kotak yang dulu Nabi Musa pernah ditaruh di situ. Itu namanya tabut.
Bani Israel itu punya keyakinan kalau perang bawa kotak yang pernah ditaruh bayi Musa kecil itu pasti menang. Lah kotak itu dicuri Jalut. Jadi malaikat mengambil kembali tabut itu, kemudian diserahkan kepada Talut. Barulah Bani Israel percaya bahwa Talut bisa memenangkan perang. Akhirnya Talut pun memimpin Bani Israel untuk melawan Jalut. Berangkat dengan ribuan pasukan. Tapi diuji di tengah jalan sampai di sungai Askolan, jangan minum kecuali hanya satu gayung saja. Tapi mereka minum banyak-banyak, lemas akhirnya. Rupanya yang tadinya ribuan pasukan, yang berhasil mengikuti Talut hanya 314 orang. Yang berhasil ikut perang itu, salah satunya ada anak muda di tengah pasukan itu namanya Daud, yang kelak akan jadi nabi. Itu pasukannya Talut, Daud. Lah Daud inilah yang kemudian membunuh Jalut dan dihadiahi oleh Talut menikahi dengan puterinya, dan kalau dia mati mewarisi kekuasaannya. Akhirnya betul setelah menikah dengan putri Talut, Talut pun meninggal, Daud menjadi raja plus jadi nabi. Inilah sejarah pertama turunan Bani Israel jadi nabi plus jadi raja, Nabi Daud. Dan nabi satu-satunya dicintai Bani Israel. Kalau nabi-nabi itu tidak disukai oleh Bani Israel, terkadang dibunuhnya oleh mereka. Makanya Allah mengatakan yaqtulunal anbiya'a bighairil haq. Mereka itu suka membunuh para nabi tanpa ada hak yang dibenarkan. Kecuali Daud, mereka suka dengan Daud. Makanya ketika itulah puncak kekuasaan Bani Israel, ketika di tangan Daud. Ketika Daud meninggal, kekuasaan jatuh ke tangan anaknya Nabiullah Sulaiman, dan itu puncak tertinggi kekuasaan Bani Israel. Kenapa? Karena Sulaiman ini dia punya keajaiban, bisa menundukkan jin, bisa menundukkan angin, bisa menundukkan awan, macam-macam mukjizat Nabi Sulaiman, sehingga dia bisa menguasai hampir separuh dunia. Maka disebutkan oleh para ulama ada 4 raja yang pernah menguasai hampir separuh dunia. 2 mukmin, 2 kafir. Yang mukmin Dzulqarnain yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, dan yang kedua Nabiullah Sulaiman. Yang kafir Namrud di zaman Nabi Ibrahim, dan yang kedua Bukhtun Nasr yang nanti akan mencaplok Yahudi dan meratakan Palestina serata-ratanya. Namanya Bukhtun Nasr, Raja Babylon namanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita ketika Nabi Sulaiman berkuasa, itu puncak kekuasaan Bani Israel. Tapi setelah Sulaiman meninggal dunia, disinilah mulai runtuhnya Bani Israel, mulai terpecah-pecah. Ada negara Yahudi, ada negara Israel. Ya. Kemudian belakangan mereka pun saling serang. Kemudian Allah takdirkan negara daerah yang kemudian kelompok-kelompok keturunan Yahuda Ibn Yakub yang menang, sehingga disitulah yang dikenal Yahudinya, dan anak-anak Yakub yang lainnya tidak dikenal sampai hari ini. Padahal putra Yakub kan banyak, tapi karena dia yang menguasai, dan Yahudi ini berbeda dengan anak-anak Yakub yang lainnya. Mereka merasa besar kepala. Mereka merasa bahwa mereka adalah khiratullah, manusia pilihan Allah. Mereka merasa bahwa abnaullah, kami anak-anak Allah, kami orang-orang pilihan Allah. Sampai hari ini orang-orang Yahudi menganggap bahwa mereka itu adalah anak-anak pilihan Allah, anak-anak terbaik Allah, anak-anak yang dipilih dan dimuliakan Allah. Makanya orang Yahudi kalau memandang di luar daripada Yahudi, kecil bagi mereka, hina kita ini di mata mereka. Tapi konsep Islam tidak. Konsep Islam itu kemuliaan bukan ada pada suku atau kabilah, tapi Islam membuat konsep kemuliaan itu hanya ada pada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian orang yang bertakwa, bukan karena suku ini suku itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang Yahudi. Kalau memang kalian adalah manusia-manusia pilihan Allah, manusia-manusia terbaik Allah, anak-anak Allah dan begitu seterusnya, kenapa Allah azab kalian? Kenapa Allah azab? Berapa banyak orang-orang Yahudi itu diazab berkali-kali oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat kisah orang-orang Yahudi yang hidup di tepian lautan.
yang mereka kemudian dilarang tidak boleh mencari ikan di hari Sabtu. Di hari lain boleh cari ikan, tapi di hari Sabtu jangan. Dan itu hari sakral. Di hari lain pula ikan tak ada, di hari Sabtu pula ikan loncat-loncat. Akhirnya mulai digoda. Kemudian sebagian mereka mulai membuat makar, pasang jaring di hari Jumat untuk ikan di hari Sabtu diambilnya hari Ahad. Kan kurang ajar tuh. Allah mau ditipu. Ya. Akhirnya ketika mereka menipu Allah seperti itu, kok tidak ada azab? Berarti bolehlah kita cari ikan di hari Sabtu. Sudah nggak ada makar-makar lagi. Sebagian mereka nyemplung betul di hari Sabtu. Ketika mereka sudah berani nyemplung di hari Sabtu, disitulah turun azab Allah Subhanahu wa taala, kunu qiradatan khasin, jadilah kalian kerak-kerak yang dihinakan. Mereka dikutuk jadi monyet 3 hari kemudian mati. Kalau memang kalian anak pilihan, kenapa dikutuk jadi monyet, jadi kerak, sebagainya jadi babi? Ya. Ataupun ketika Bani Israel mereka datang kepada Nabi Musa datang kepada mereka munafik yang namanya Samiri. Samiri ini membuat patung anak sapi dari emas. Musa sedang pergi mengambil Taurat. Tiba-tiba 70.000 Bani Israel murtad, ikut menyembah patung anak sapi yang dibuat Samiri. Ketika Musa datang bawa Taurat, marah Musa. Hanya ditinggal 40 hari kalian murtad. Coba bayangkan, 40 hari ditinggal jadi murtad Bani Israel. Makanya kemudian Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, kalian harus mengikuti ajaran Taurat. Mereka mengatakan, tengok Musa, kalau ringan kami laksanakan, kalau berat ya nanti dulu, katanya. Itu bayangkan. Maka Islam tidak demikian. Islam itu mengajarkan ringan berat. Kalau perintah Allah sami'na wa ata'na, itulah kita. Tapi orang-orang Bani Israel, wabil khusus Yahudi itu malah menawar-nawar hukum. Ya kalau ringan kami laksanakan, kalau berat ya tunggu dulu, katanya. Maka Musa marah. Akhirnya kemudian Musa berdoa kepada Allah untuk diangkat bukit Tur. Wa rafa'na fawqakumut Tur. Allah katakan, kami angkat bukit Tur di atas kepala mereka. Maka Musa mengatakan, mau ikut Taurat atau dihantam bukit di atas kepala, katanya. Akhirnya mereka pun takut kalau seandainya bukit menghantam mereka. Mereka pun tobat sujud, tapi sujudnya tidak benar. Pipinya ngadap ke langit, separohnya meletakkan di bumi, karena takut bukitnya nimpa mereka. Maka sampai hari ini lihat sujudnya Yahudi, hanya separuh pipi saja. Kalau kita kan betul-betul sujud, mereka separuh pipi saja. Karena ketika itu sejarah sujud mereka itu, pipinya ke tanah satunya melihat bukit, jangan-jangan menghantam mereka, kan gitu. Masa harus diancam seperti itu? Mereka harus diancam baru mengikuti Taurat, ya. Ketika mereka tobat, akhirnya kemudian bukit itu dikembalikan. Tapi masalahnya tobatnya harus saling membunuh. Kan sebenarnya sama aja kan, tidak tobat dihantam bukit, tobat saling bunuh, mati juga dua-duanya. Tapi kan beda, kalau mati karena tobat masuk surga, kalau mati dihantam gunung masuk neraka lah, kan begitu. Karena azab namanya. Tapi di sini bukti kisah-kisah di Quran itu, kalau memang orang-orang Yahudi pengklaiman mereka hari ini, mereka adalah anak-anak terbaik Allah. Nahnu abna'ullah, kami anak-anak Allah. Nahnu ahibballah, kami adalah manusia-manusia pilihan Allah. Maka Allah mengatakan, kul falima yu'adzibukumullah, kata Allah. Kalau memang karena orang-orang terbaik, kenapa Allah azab kalian? Kalau memang orang terbaik, tidak mungkin Allah azab. Maka itu pengklaiman mereka saja. Makanya Yahudi di mana saja mereka berada, di negara mana saja, pasti buat onar. Sebelum mereka punya negara yang disebut Israel hari ini, Yahudi kan terpencar-pencar di mana-mana. Ada di Australia, ada di Jerman, ada di Inggris, ada di Eropa. Semuanya buat masalah, tidak disukai. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masuknya Yahudi belakangan ke Palestina ini kan ini akal-akalannya Inggris saja. Setelah Perang Dunia Pertama, kemudian Inggris menang, kemudian Inggris pun sepihak meletakkan orang-orang Yahudi yang ada di Eropa supaya mereka punya negara. Itulah yang mencaplok tanah Palestina.
Ditambah-tambah ketika Perang Dunia Kedua, Jerman menang, maka dibantai orang-orang Yahudi di Eropa, mereka lari, akhirnya gabung di Israel sampai hari ini. Jadi mereka secuil tidak punya tanah. Itu semua tanahnya orang Islam. Mereka menjajah di situ sampai hampir 70 tahun lebih, hampir 1 abad kalau sekarang ini. Dari mulai Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua sampai hari ini, ya sekitar 100 tahun kurang lebih. Tapi lihat bagaimana pembantaian mereka, sudah mencaplok tanah orang, dibantai pula pemilik tanahnya. Analoginya seperti ini, Anda sebagai tamu di rumah saya, tiba-tiba Anda kemudian menguasai rumah saya, dibunuh pula tuan rumahnya. Itulah Yahudi itu, kayak itu tuh. Sudah mengambil tanahnya orang Palestina, dibantai pula Palestinanya. Kemudian dicaplok sedikit dari 100% tanah orang Palestina itu tinggal 15%. Bayangkan, tinggal 15%. Itulah tanah yang dikuasai orang-orang Islam Palestina. 85% itu dikuasai Yahudi hari ini. Sudah mencaplok, ngambil banyak lagi. Habis itu dibantainya lagi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik sedikit kita sudah punya gambaran bagaimana sejarah Bani Israel dan Yahudi masuk Palestina. Dan siapa penghuni pertama tanah Palestina? Orang-orang Arab dari kalangan Kan'aniyun, orang-orang Yaman. Jadi mereka masuk belakangan. Terakhir kemudian setelah, karena mereka itu banyaknya penyimpangan kepada Allah dan mengatakan Allah fakir, kami kaya, Allah terbelenggu, macam-macam mereka, Allah aja dihinanya. Makanya satu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah tidak tahan dengan hinaan Bani Israel, mengadu kepada Allah, ya Rabb, kenapa Bani Israel mereka mencela aku seperti ini? Maka Allah mengatakan, ya Musa, jangan lagi engkau, aku aja kena celaan, katanya. Allah aja kena celaan mereka. Enggak ada yang selamat dari lisannya orang Yahudi, Allah aja dicela dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita tahu sejarahnya, bahwa secara historis sejarah itu bukan tanah mereka, tanahnya orang Arab. Kemudian belakangan setelah kemudian mereka dijajah oleh banyak penjajah, mulai dari Babylon menjajah, kemudian datang Persia menjajah, kemudian terakhir dijajah oleh Romawi, orang Nasrani. Lah sejak itulah Palestina dikuasai Romawi lama, dan Yahudi diusir kemana-mana. Barulah kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umarlah yang membebaskan Palestina dari tangan orang-orang Nasrani. Enggak ada Yahudi zaman itu yang menguasai orang-orang Romawi. Umar itulah yang membebaskan. Tapi setelah Umar meninggal lama, akhirnya dicaplok lagi orang Nasrani. Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi diambil lagi. Salahuddin Al-Ayyubi meninggal terus, akhirnya dicaplok lagi orang-orang Nasrani. Kemudian dikuasai Mesir. Tapi belakangan kemudian terbelah Palestina dengan Mesir, beda negara. Akhirnya sampai hari ini bukan Nasrani yang menguasai, tapi Yahudi. Ya, Yahudi pesek bahasa saya. Ya, Yahudi yang justru lebih bengis dibandingkan orang-orang Nasrani sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit kita akan menjelaskan keutamaan Al-Quds, keutamaan Masjidil Aqsa, keutamaan Palestina secara umum, supaya kita paham dan lebih cinta dengan Masjidil Aqsa. Disebutkan dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Abi Dzar Al-Ghifari ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul masjid wudi'a fil ardil awal?" Rasul, masjid mana yang pertama kali dibangun oleh Allah Azza wa Jalla di permukaan bumi ini? Maka Rasul mengatakan, Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram lah masjid pertama yang ada di bumi. Siapa yang membangun? Malaikat. Ada yang mengatakan Nabi Adam. Ya. Kemudian baru dibenahi di masa Ibrahim. Ibrahim itu bukan membangun dari awal, pondasinya sudah ada, dia hanya ninggikan saja. Ya. Begitu juga Nabi Sulaiman ketika mendirikan Masjidil Aqsa, bukan membangun dari awal, dia hanya mendirikan saja karena sudah ada pondasinya.
Kemudian Abi Dzar bertanya lagi, kemudian setelah Masjidil Haram, masjid mana lagi? Maka Rasul mengatakan Masjidil Aqsa. Dari sini kita tahu bahwa masjid kedua yang dibangun di atas permukaan bumi setelah Haram adalah Masjidil Aqsa. Kemudian Abi Dzar bertanya, berapa jarak pembangunan? Maka Rasul mengatakan arba'una sanatan, 40 tahun. Masjidil Haram dibangun, 40 tahunnya baru Masjidil Aqsa. Itulah masjid pertama yang ada di bumi itu. Artinya kalau Mekah dengan Haram itulah tanah yang pertama kali Allah diibadahi di situ. Dan tanah Al-Aqsa itulah tanah kedua Allah diibadahi di situ. Kalau Masjid Nabawi ini kan belakangan di masa Nabi. Itu pun bukan masjid pertama yang dibangun Nabi, karena ketika hijrah Nabi singgah di Kuba, bangun Masjid Kuba, baru setelah ke Madinah bangun Masjid Nabawi. Tapi keutamaannya walaupun dibangun belakangan, tetap Masjidil Haram nomor 1, Masjid Nabawi nomor 2, Masjid Aqsa nomor 3. Karena siapa yang solat di Masjidil Haram sama dengan solat 100.000 kali solat di masjid ini. Jadi kalau anda haji atau umrah, menyempatkan diri solat sunnah, anggaplah sunnah, solat sunnah tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu, maka sama dengan solat sunnah tahiyatul masjid di masjid ini 100.000 kali solat. Kalau solat wajib namanya solat maghrib di Masjidil Haram 1 kali, itu sama dengan solat maghrib di masjid ini 100.000 kali solat. Itu keutamaan Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi beda lagi, siapa yang solat di Masjid Nabawi 1 kali solat sama dengan 1.000 kali solat di masjid ini. Kalau Masjidil Haram kan 100.000, banyak. Kalau di Masjid Nabi 1.000, ya. Kalau di Masjidil Aqsa ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama 500 kali solat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 kali solat di masjid ini. Riwayat yang lain dia mendapatkan 1/4 dari pahala orang solat di Masjid Nabawi. Tadi saya katakan di Masjid Nabawi berapa? 1.000. Kalau dibagi 4 berarti 250. Berarti solat di Masjidil Aqsa sama dengan solat 250 kali di masjid ini. Jadi ada 2 riwayat, ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 250, walaupun yang sahih hadisnya adalah yang mengatakan 250. Adapun yang 500 dilemahkan para ulama. Ya. Intinya bahwa Masjidil Aqsa itu masjid kedua yang ada di permukaan bumi setelah Masjidil Haram. Dari sini kita tahu ini masjid bersejarah. Dan yang meninggikan Masjidil Aqsa adalah Nabi Allah Sulaiman, sebagaimana Nabi Ibrahim meninggikan Masjidil Haram. Ketika Nabi Ibrahim kemudian melihat putranya Ismail sudah besar, akhirnya Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Nah, itulah Masjidil Haram, Ka'bah. Setelah selesai, maka kemudian Nabi Ibrahim menyeru kepada manusia untuk haji, dan syariat haji sampai hari ini. Tapi kalau di Palestina itu yang meninggikan Masjidil Aqsa siapa? Nabi Allah Sulaiman. Makanya kemudian mereka orang-orang Yahudi sampai hari ini mengklaim bahwa Haikal Sulaiman itulah haikal yang mereka tunggu-tunggu. Kalau sudah ketemu tuh pondasi Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, maka mereka akan membangun kembali, dan disitulah kejayaan Yahudi kata mereka. Dan ada yang mengatakan bahwa haikal itu tinggal sedikit, yang disebut dengan dinding ratapan, yang dulu ketika Rasul Isra Mi'raj, dinding ratapan itu menjadi ikatan buruk yang dibawa Nabi, jadi tunggangannya. Jadi sebelum Rasul naik ke Sidratul Muntaha, buruknya diikat di situ tuh, di tembok ratapan itu. Sekarang jadi tempat peribadatan orang Yahudi, tempat ratapan di situ. Orang Yahudi meyakini itulah haikal Sulaiman, padahal mereka sedang menyebarkan hoax. Sebenarnya tidak ada haikal Sulaiman di situ. Sehingga mereka berusaha ngomong kepada dunia, di sini haikal Sulaiman. Makanya Masjidil Aqsa itu bawahnya sudah lubang. Kalau banyak orang sholat itu bisa ambruk, karena oleh orang-orang Zionis Yahudi itu dilubangi itu di bawah Masjidil Aqsa itu. Untuk apa? Mencari pondasi Masjidil Aqsa yang pernah dibangun oleh Nabi Allah Sulaiman, yang disebut dengan haikal. Karena orang-orang Yahudi meyakini, menurut mereka,
kalau haikal itu ditemukan, mereka akan merobohkan Masjidil Aqsa, kemudian membangun haikal itu yang pernah dibangun oleh Nabi Sulaiman, dan mereka yakin kalau haikal itu terbangun, maka Meteus mereka, orang yang akan membawa orang Yahudi menguasai dunia akan datang, yang menurut Islam disebut Dajjal. Dajjal itulah pemimpin Yahudi. Mereka menunggu-nunggu Dajjal untuk memimpin mereka. Makanya dalam hadis yang panjang, Dajjal itu pertama kali muncul, siapa yang mengikuti? 70.000 Yahudi Asfahan. Muncul di Khorasan Iran dan akan mati di tengah kota Israel yang disebut Babilut namanya. Begitu hadisnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu bahwa ketika Nabi Sulaiman membangun Masjidil Aqsa itu, Nabi Sulaiman meminta 3 perkara. 1, agar hukum pemerintahannya cocok dengan hukum Allah dan Allah kabulkan. 2, agar pemerintahannya atau kekuasaannya yang begitu luas sampai hampir separuh dunia dikuasai tidak diberikan dan tidak diwariskan kepada orang setelahnya, dan Allah kabulkan. Kemudian yang ketiga, siapapun yang datang ke Masjidil Aqsa tidak ada niat kecuali solat, maka keluar dari Masjidil Aqsa sudah tidak punya dosa seperti bayi yang Nabi SAW. Mudah-mudahan yang ketiga ini dikabulkan, karena Rasul pernah solat di Masjidil Aqsa, bahkan menjadi imam lagi para nabi. Bahkan itulah Aqsa yang menjadi akhir perjalanan Isra, awal dan akhir perjalanan Mi'raj. Nabi SAW di Masjidil Aqsa. Berarti pembangunan Masjidil Aqsa itu 40 tahun setelah pembangunan Masjid Al-Haram. Inilah kenapa kemudian kita harus ingat Palestina, karena di situ ada masjid bersejarah yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kedua, secara umum, baik secara umum atau secara khusus, Al-Quds itu tempat yang diberkahi. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran surah Isra, kan? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayati. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Rasul di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu disebut Isra. Karena Mi'raj itu artinya Rasul naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Jadi ada 2 peristiwa, satu Isra, satu Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan malam. Kalau anda ini jalan-jalan malam-malam, dalam bahasa disebut Isra namanya. Jadi Rasul melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan buruk. Kemudian buruk ditambat di tanah, di dinding ratapan. Kemudian Rasul naik ke langit di bawah Jibril sampai menembus langit pertama, kedua. Pertama berjumpa dengan Adam, langit kedua berjumpa dengan Isa dan Harun, langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris, langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun, langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa, langit terakhir berjumpa dengan Ibrahim, baru ke Sidratil Muntaha sana. Baru kemudian turun menjadi imam para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah Aqsa Al-Quds itu adalah negeri yang disucikan. Bahkan didoakan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba lisyam, beruntung orang-orang Syam itu. Allahumma barik li Syamina, ya Allah berkahi Syam kami. Dan Palestina bagian daripada Syam, bahkan jantung kotanya Syam. Jadi itu negeri yang diberkahi. Ketika Nabi SAW mengatakan beruntung orang-orang Syam, sahabat bertanya, kenapa wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, karena malaikat mengepak-ngepakkan sayap dari langit Syam, Palestina, kemudian mendoakan kebaikan kepada para penghuninya. Para malaikat berterbangan di atas negeri Syam. Dan tidak ada riwayat para malaikat mengepak-ngepakkan sayap di negeri Indonesia, kan gitu. Ya, yang ada di sana. Tapi malaikat mengepakkan itu kan hanya di majelis-majelis tertentu, kayak sekarang nih majelis ilmu, datang malaikat ngepak-ngepak sayap di atas kita sambil mendoakan agar dosa-dosa kita diampuni. Bayangkan enaknya hadir di majelis taklim gitu, datang bawa dosa, duduk dengerin, pulang hilang dosa, kan enak tuh.
Ustaz yang ngantuk gimana? Insya Allah yang ngantuk juga lah. Tapi yang jelas bahwa Nabi SAW mengatakan apabila selesai majlis, apa kata Rasul? Kumu maghfuran lakum. Berdiri kalian, pergi kalian. Kalian sudah diampuni dosanya. Hanya sebatas duduk di majlis taklim, pulang gak bawa dosa. Kan enak. Dari hari kita melakukan dosa, istighfar aja jarang, apalagi tobat. Sudah malas pula hadir di majlis taklim. Makinlah banyak dosa dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi negeri Syam atau Palestina secara khusus, lebih khusus lagi Al-Quds, adalah negeri yang diberkahi, negeri yang disucikan. Bahkan selain daripada tempat kiblat, bahwa disitulah tempat negerinya para nabi. Ingat, nabi itu banyak jumlahnya. Dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari ketika ditanya, Rasul-Rasul berapa sih jumlah nabi itu dan berapa jumlah Rasul itu, maka Rasul mengatakan jumlah nabi itu 120.000, dalam riwayat 124.000. Adapun jumlah Rasul 315. Tapi yang kita kenal hanya 25 nabi dan Rasul, karena tercantum dalam Al-Quran 18 namanya tercantum dalam surah Al-An'am, dan lebihnya tercantum di beberapa surat sehingga genap menjadi 25 nabi dan Rasul. Itu yang kita kenal. Yang tidak kita kenal banyak, 120.000 dan riwayat 124.000, dan Rasul itu 315. Dari 120.000 dan riwayat 124.000 nabi, 315 Rasul dikerucutkan. Yang kita kenal 25 nabi dan Rasul. Dari 25 nabi dan Rasul dikerucutkan, ada namanya ulul azmi. Ulul azmi, nabi dan Rasul pilihan, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Itu namanya ulul azmi. Dari ulul azmi dikerucutkan lagi, ada namanya Khalilur Rahman, nabi-nabi yang disebut kekasih Allah, dan itu cuma 2, Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Dari 2 Khalilur Rahman hanya dipilih 1 yang akan menjadi pemimpin para nabi dan Rasul. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan Rasul. Lah, nabi yang begitu banyak itu kebanyakan diutus di mana? Di Syam, Palestina. Ribuan para nabi di situ. Makanya kenapa Palestina itu disebut Biladul Anbiya, negerinya para nabi, negerinya Sulaiman, negerinya Daud, negerinya Ishak, negerinya Yahya, negerinya Zakaria, dan negerinya para nabi yang lainnya. Kan nabi-nabi Bani Israel banyak, tapi negeri Arab cuma 4 saja, Hud, Soleh, Syuaib sama Rasulullah SAW. Tapi Nabi Bani Israel ribuan, dan itu pusatnya di Masjidil Aqsa. Makanya itu pusat kiblatnya para nabi. Termasuk Nabi SAW pernah singgah di situ. Bahkan bukan hanya itu saja, itu negerinya para sahabat. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang sebelumnya di zaman Abu Bakar terjadi penaklukan Damaskus, kemudian melebar sampai ditaklukkan Persia, sampai ditaklukkan Syam, dan berakhir dengan penaklukan Baitul Maqdis di tangan Umar bin Khattab. Ribuan para sahabat datang ke Syam, datang ke Palestina. Itu negerinya para sahabat. Di situ Umar bin Khattab datang, di situ Mu'ad bin Jabal datang, di situ Bilal bin Rabah datang, di situ ada Amr ibn As, Khalid ibn Walid, Yazid bin Muawiyah, Abi Sufyan bin Muawiyah. Macam-macam para sahabat datang ke Syam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu negerinya para sahabat. Negerinya para ulama. Terlahir dari Palestina ini ulama besar, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di mana? Di jalur Gaza. Itulah Gaza, itulah lahirnya Imam Syafi'i di situ. Di Palestina ada namanya Asqalan. Di situ lahir ulama dunia namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab Sahih Bukhari itu. Jadi itu negerinya para ulama. Bahkan negerinya kitab-kitab para ulama dunia yang terlahir dari Palestina. Jadi Palestina ini bukan hanya sekedar negeri para nabi, negeri para sahabat, negeri para ulama, negeri kitab-kitab. Itu negeri sangat bersejarah. Kalau Allah takdirkan Anda punya uang umroh, transitlah di Palestina, pelajari sejarah Palestina, karena Palestina itu ada hubung erat dengan kita kaum muslim. Karena nanti di akhir zaman, sebelum kiamat dibangkitkan, tanda kiamat terakhir yang besar itu apa? Munculnya api.
tanda kiamat besar itu 10. 1 dimulai dari Dajjal, 2 turunnya Isa bin Maryam, 3 Ya'juj wa Ma'juj, 4 Dukhan, asap yang gelap yang meliputi langit, 5 munculnya binatang dari perut bumi dan bisa bicara yang disebut dengan Dabatul Ard, 5 terjadi matahari terbit dari arah barat, tidak ada lagi tobat yang diterima. Kemudian nomor 7 gempa dari arah barat, 8 gempa dari arah timur, 9 gempa dari Jazirah Arab, dan yang terakhir muncul api. Dari mana? Dari Yaman, tepatnya dari Aden. Kemudian juga muncul api dari arah Hijaz. Kemudian api ini bersatu menggiring manusia. Satu dunia digiring. Api ini tidak membakar manusia, hanya menggiring saja. Kemana? Ke Syam, Palestina. Ketika manusia sudah ada di Palestina semuanya, satu dunia ini, kemudian Allah kirim angin sepoi-sepoi, kemudian masuk ke tiap orang-orang yang beriman walaupun hanya memiliki iman sebiji dzarrah, kemudian Allah wafatkan, sehingga tidak ada orang yang beriman yang hidup ketika itu, hanya orang kafir saja yang hidup. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi, tidak mungkin ditegakkan kiamat kecuali menimpa kepada orang yang paling buruk, karena ketika terjadi kiamat hanya menimpa orang kafir, orang beriman sudah meninggal. Ya. Jadi Syam itulah, Palestina itulah, nanti disitulah negeri mahsyar, negeri berkumpulnya manusia. Dan nanti setelah kiamat dibangkitkan di Palestina, khususnya di Masjidil Aqsa, di situ. Disitulah telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan hadis telaga yang panjang itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Palestina adalah negerinya para nabi, negerinya para sahabat, negerinya para ulama, negerinya kitab-kitab. Bahkan kita tahu bahwa banyak peristiwa-peristiwa di akhir zaman yang luar biasa, karena nanti di akhir zaman akan menjadi kekuatan besar kaum muslimin dan terfokus kekhilafahan di Palestina. Ingat, ketika munculnya Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh ahli sunnah wal jamaah, namanya Muhammad ibn Abdullah, yang akan memimpin kaum muslimin satu dunia. Pusatnya di mana? Palestina. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, imaratu Baitul Maqdis kharabu Yasrib. Ketika pemerintahan terpusat di Palestina, robohlah kota Madinah, karena semua terpusat ke Palestina. Disitulah terjadi peperangan maha dahsyat yang Islam menyebutnya Malhamatul Kubra, Yahudi menyebutnya Armageddon. Pusat kekuatan kaum muslimin di mana? Palestina hari ini. Makanya Yahudi sehebat apapun mereka menguasai Palestina, menjajah Palestina, tetap Palestina itu akan tetap ada. Tidak mungkin tidak ada. Karena hadis Nabi SAW mengatakan tempat itulah tempat di mana kekuasaan kaum muslimin di akhir zaman akan terpusat di situ. Tapi jangan salah artikan bahwa hadis ini seperti ada orang yang cocok logi itu. Nih kalau Palestina menang, merdeka, wah kiamat nih. Siapa bilang? Ya. Palestina itu dari dulu pernah dikuasai kaum muslimin, lepas dari kaum muslimin, dikuasai kaum muslimin, lepas dari kaum muslimin. Tak ada kiamat. Umar bin Khattab menguasai Palestina, kemudian diambil lagi oleh Salabiyun. Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Palestina, diambil lagi oleh Salabiyun. Kemudian Mesir menguasai Palestina, sekarang diambil orang Yahudi. Sekarang kalaupun Palestina meninggal merdeka, entah kapan dijajah lagi, merdeka dijajah lagi. Kapan kiamat? Ya. Tak bisa main kemudian prediksi kapan kiamat. Ini kalau Palestina merdeka kiamat, dari mana kita tahu? Kiamat itu yang tahu hanya Allah. Jangan memprediksi sesuatu yang tidak ada ilmunya kita di situ. Jibril bertanya kepada Rasul Muhammad, kapan kiamat? Kata Jibril, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham daripada orang yang bertanya. Maknanya aku dan engkau Jibril tak tahu kiamat kapan. Jangan prediksi sesuatu yang tidak ada, ya, yang gaib, yang hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Arab Badui datang kepada Rasul mengatakan, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kata Rasulullah,
wa ma'adattalah, kau dari tadi tanya kapan kiamat, tanya kapan kiamat, apa yang kau siapkan untuk kiamat emangnya, katanya. Jadi jangan bertanya kapan kiamat, tetapi pertanyaannya apa yang sudah Anda siapkan untuk kiamat itu. Sudahkah sholat 5 waktu? Sudahkah menghatamkan Quran? Sudahkah sedekah? Sudahkah ini? Mengharap pula kemudian kiamat dekat, ya Allah merdekakan Palestina biar cepat kiamat. Gimana cara berpikirnya nih? Dah siap Anda ini dengan kiamat? Kayak dah banyak amalannya saja. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau Palestina merdeka, alhamdulillah kita bersyukur, tapi jangan dikait-kaitkan dengan kiamat. Karena diutusnya Rasul saja, kata Rasulullah, saya dengan kiamat itu seperti ini, kata Rasul. Artinya diutusnya Rasul dengan kiamat itu sudah dekat sebenarnya. Kenapa sudah dekat? Karena dia nabi terakhir dan umatnya umat terakhir. Artinya tidak ada nabi lagi, tidak ada umat lagi. Kiamat kan begitu. Tapi sampai ada tak kiamat-kiamat. Kiamat itu ada proses, ada namanya tanda-tanda kiamat kecil, dan 90% hampir semua sudah terjadi. Hanya 10% saja yang belum terjadi. Kemudian di sana ada tanda-tanda kiamat besar yang saya sebutkan 10 tanda tadi, dan itu semua belum terjadi. Kemudian dikaitkan kemerdekaan Palestina dengan kiamat. Mana ujung timur dan barat yang ketemu itu namanya. Cara memahami tidak seperti itu. Kalau Palestina merdeka, alhamdulillah. Tapi Palestina itu akan tetap dijajah. Mungkin merdeka nanti dijajah lagi, merdeka dijajah lagi. Seperti itu saja. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala bangkitkan seorang yang namanya sama dengan namaku Muhammad, nama bapaknya sama dengan nama bapakku Abdullah. Itulah yang disebut dengan Al-Mahdil Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kaum muslimin, yang entah kapan datangnya. Sampai ada juga yang prediksi, oh Al-Mahdi sudah ada di tengah-tengah orang Palestina, kata. Lah, kau ini menghayal lagi. Ntar lagi Imam Mahdi ada di tengah-tengah Palestina. Jangan menghayal, ya. Karena bagaimanapun semua itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Itu kan hal-hal yang sifatnya gaib, kita perlu beriman saja. Tidak usah cocok logi memprediksi, kan. Yang jelas kita doakan saudara kita supaya orang-orang Palestina dimenangkan oleh Allah. Doakan kepada saudara-saudari di Palestina supaya dijaga Allah, supaya mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya musuh-musuhnya Zionis Yahudi dikalahkan. Dan kalau kita bisa berdoalah di tempat-tempat mustajab. Kalau punya dana, kirimkan dananya untuk mereka. Dan juga menyebarkan berita-berita yang sahih, jangan menyebar berita hoax, ya, tentang Palestina. Ajarkan kepada anak-anak seperti sejarah yang tadi saya sebutkan tadi. Bagaimana sejarah Palestina dari awal sampai akhir, keutamaan Masjidil Aqsa, supaya anak-anak kita itu paham bahwa Masjidil Aqsa tetap di dada-dada kita. Walaupun kita sudah meninggal, tapi anak-anak kita punya pengetahuan sehingga tidak melupakan saudara kita yang ada di sana. Ya, itulah pentingnya ilmu di sini.